Shalom Ibu dan teman semua. Perkenalkan, nama saya Kurnia Novita Haryanja dengan NIM 200101172 dari grup E semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Gereja Umum yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Rawatri Sitanggang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas periodisasi sejarah gereja. Christian de Jong membagi periodisasi sejarah gereja ke dalam 3 tahapan besar, yaitu yang pertama, gereja masa kuno yang dimulai pada tahun 30 Masehi sampai 590 Masehi. Yang kedua adalah gereja abad pertengahan yang dimulai pada tahun 590 sampai 1517 Masehi. Dan yang ketiga adalah gereja zaman baru, yaitu setelah tahun 1517 Masehi. Yang pertama adalah gereja masa kuno, yaitu dihitung mulai lahirnya gereja. Sejarah mencatat gereja lahir pada hari Pentakosta, tepatnya di Yerusalem, bagaimana para rasul mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa, di mana di hari Pentakosta dicatat sebagai hari lahirnya gereja. Ini dicatat sebagai catatan penting dalam sejarah gereja, karena di Antioquia pertama kali orang disebut sebagai Kristen. Pentakosta adalah hari yang besar bagi umat Kristen, dan para rasul memegang peranan yang penting dalam hal ini. Karena hasil pelayanan rasul-rasul tidak dicatat, hingga akhirnya gereja semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Kemudian tahun 313 dianggap penting, karena pada tahun ini Kaisar Kontinus Agung mengeluarkan suatu maklumat yang disebut dengan Edik Milano, yang mana Edik Milano adalah suatu keputusan yang dikeluarkan mengenai toleransi beragama. Bagaimana kekristenan yang pada awalnya teraniaya baik oleh pihak kaisar maupun pihak lainnya, dan ada banyak bentuk aniaya sesama masa rasul-rasul. Dan akhirnya pemimpin yang kita kenal sebagai bapak-bapak gereja lahirlah. Bapak-bapak gereja ialah murid dari para murid-murid Yesus. Contohnya, Polikarpus yaitu murid Rasul Yohanes, dan Clement murid Rasul Petrus, dan ada juga Agustinus sebagai martir, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 313 ini, barulah gereja mengalami yang namanya angin segar dan tidak dikejar-kejar oleh ketakutan. Dan pada tahun 380 dikeluarkanlah Edik Theodosius, yaitu maklumat yang kedua oleh Kaisar Theodosius Agung. Setelah tahun 380 inilah barulah gereja benar-benar merdeka, dapat diterima, dan Kristen itu menjadi agama negara di bawah Kekaisaran Romawi. Pihak kekaisaran mengakui gereja, dan para rasul diperbolehkan mengikuti ibadah, dan hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur. Dan para rasul tidak dianiaya dan boleh ke gereja. Dalam tahun ini, para pemimpin bapak-bapak gereja, khususnya bapak gereja pada abad ke-4, ke-5, dan ke-6. Kemudian yang kedua adalah gereja pada abad pertengahan, yaitu mulai tahun 590 sampai 1517. Di tahun ini reformasi benar-benar mengubah situasi kekristenan yang dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu awal abad pertengahan yang jaya, dan akhir abad pertengahan. Di abad pertengahan ini menjadi suatu perenungan bagi kita, menjadi pelajaran yang memprihatinkan. Karena gereja yang ada di zona nyaman membuat banyak penurunan, baik dalam standar hidup maupun standar ajaran. Contohnya dalam standar hidup, para imam memiliki hidup yang duniawi, demikian juga gereja. Contohnya seperti korupsi, penyimpangan
pada sisi ajaran, yaitu kita melihat terjadinya deviasi atau penurunan dari standar yang seharusnya. Contohnya, praktek Indulgensia, penjualan surat-surat penghapus dosa, dan berdoa untuk orang-orang mati. Kemudian, akhir abad pertengahan diwarnai dengan yang namanya Perang Salib, yaitu selama 7 periode. Inilah yang menjadi noda dalam catatan sejarah gereja. Dan yang ketiga adalah gereja zaman baru. Masa reformasi oleh Martin Luther, yaitu dengan menempelkan 95 dalil di Wittenberg, memberikan pengaruh yang sangat dipengaruhi oleh pembacaannya dalam kitab Roma, yaitu bahwa seharusnya semua akan kembali pada Alkitab, yaitu Sola Scriptura, hanya Alkitab saja. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan selain hanya Yesus dan selain iman. Martin Luther berhasil mempengaruhi yang lainnya. Banyak tokoh-tokoh yang berhasil dipengaruhinya di dalam reformasi itu. Contohnya Martin Bucer, Johannes Pumpkin, dan lain-lainnya. Kemudian, setelah pecahnya reformasi, yaitu pada tahun 1517 sampai tahun 1650, reformasi dan kontra-reformasi. Dari pihak Katolik, tidak serta-merta menerima, tetapi mereka melakukan perlawanan dan kontra-reformasi dua sisi, yaitu positif dan negatif. Di sisi positif, mereka memilih untuk memacu gerakan PI. Itulah sebabnya orang-orang Eropa yang dominan Katolik memilih permisi ke Asia, ke Afrika, termasuk ke Indonesia. Yang bagaimana akhirnya kontra-reformasi ini berhasil membawa Injil tersebar ke belahan dunia timur. Lalu kontra negatifnya yaitu adanya lula, inkuisi, dan bentuk-bentuk perlawanan secara negatif terhadap perlawanan reformasi. Kemudian, sejak tahun 1650 sampai 1789 dikenal sebagai masa pietisme dan pencerahan yang mewarnai Jerman dan sekitarnya. Cita-cita hidup saleh yang didengungkan oleh Spener, bagaimana dia dengan hukumnya sangat mempengaruhi daerah-daerah di luar Jerman. Apa yang disuarakannya? Yaitu mereka menginginkan bahwa seseorang sungguh-sungguh hidup secara Kristiani, seharusnya bahwa seseorang sungguh-sungguh hidup secara Kristiani bukan hanya mengisi otak, tetapi juga dengan hati yang disentuh oleh firman. Mereka menginginkan setiap orang percaya itu menolak kekafiran. John Handel berhasil mempengaruhi Jerman, Agus Franke, dan Jerman Mesovia. Gerakan pietisme ini pada waktu itu sangat diperlukan karena masa pencerahan, bangkitnya akal budi, banyak penemuan, banyak kemajuan, dunia menjadi lebih modern. Dan semua temuan ini seharusnya bisa dipakai untuk memajukan kekristenan. Kemudian gereja setelah revolusi Prancis. Di abad yang ke-18, abad 19 dan 20, karena kita melihat pergerakan PI Protestan. Di abad 19, kemajuan yang luar biasa. Bangkitnya lembaga-lembaga PI dengan nama Zending yang kita kenal. Ada banyak Zending yang lahir dan melayani secara luar biasa. Memang, misi Protestan tertinggal 2 abad dibanding misi Katolik, karena Katolik memulai misinya pada abad yang ke-16, sedangkan Protestan abad ke-18 memulai misinya, dan misi panen raya yaitu pada abad ke-19. Lalu bagaimana dan apa yang terjadi pada abad ke-20? Gereja di abad ke-20 adalah masa di mana Perang Dunia terjadi. Perang Dunia I berkisar antara 1914 sampai 1918. Dan Perang Dunia II pada tahun 1945
sampai tahun 1947. Situasi ini tentu sangat mempengaruhi gereja, karena gereja dituntut untuk lebih mandiri. Nasionalisme di seluruh Asia juga turut mempengaruhi. Bangsa-bangsa di Asia memilih untuk merdeka. Kemerdekaan bangsa-bangsa juga turut mempengaruhi suasana kekristenan. Dan akhirnya kita tiba di masa abad ke-21, yaitu gereja zaman sekarang, yang mengalami tantangan tersendiri, pergumulan tersendiri, dan banyak hal. Tapi kita harus bersyukur ada banyak hal yang turut mendukung kemajuan kekristenan dari zaman dulu hingga sampai zaman sekarang ini. Baiklah, sekian penjelasan mengenai periodisasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan shalom.